Ahlan, barakallahu fiik. Kita ketemu lagi untuk saling bagi-bagi faidah. Cuma kali ini sebelum kita bagi faidah, saya ingin buat satu trik dulu. Ya, supaya ada sensasi lain, ya. Dan supaya kawan-kawan tahu sebagian dari keahlian saya. Jadi saya di sini pegang tisu ya. Ya, tisu. Ya, kita ambil saja satu tisu. Jadi tisu ini ya, warnanya apa? Putih ya. Sepakat ya, semuanya putih. Ya, jelas putih. Oke. Kita akan coba apa yang akan terjadi dari sisi warna tisu ini setelah kita gulung-gulung. Perhatikan jangan kaget ya. Kita masukkan di tangan. Bismillah. Perhatikan apa yang akan terjadi. Twing. Loh, kok tetap putih sih? Tunggu. Kita trik yang kedua. Ya. Saya gunakan dua tisu sekarang. Baik, dua tisu. Ya. Jelas ya, dua tisu ya. Oh, tiga ini ya. Kita pakai dua tisu, jelas ya. Dua tisu. Kita satukan dua tisu ini. Kemudian kita gulung-gulung kecil. Ya, apa yang akan terjadi? Ya. Perhatikan. Ya. Kira-kira berapa jadi berapa tisu? Bismillah. Wah, kok tetap dua ya? Waduh. Jadi malu ini. Baik. Kita sekarang gunakan satu tisu dan kita pakai trik lain. Nah, trik lain, perhatikan apa yang akan terjadi. Loh, kok tetap sih? Waduh. Jadi maaf teman-teman, kita ternyata gagal sulap. Gagal sulap ya. Masya Allah. Jadi itu tadi gaya-gaya pesulap ya. Ya. Tapi gaya-gaya pesulap yang pakai trik-trik. Kadang trik-trik yang mereka gunakan memang logis ya. Memang secara logika masuk akal ya. Karena memakai cara-cara tertentu, tapi ingat tujuannya tetap untuk mengelabuhi orang ya. Supaya orang yang melihat terkelabuhi. Dan dari sisi ini saja, ini yang paling hukum yang paling ringan, mereka melakukan perkara yang sia-sia, bahkan terjerumus dalam perkara mengelabuhi manusia, membohongi manusia, dan seterusnya. Seorang muslim, seorang mukmin nggak boleh menghadiri atau menyaksikan perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kedustaan, maksiat, pelanggaran, karena ayatnya jelas. Orang yang beriman adalah orang yang walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang tidak mau mendatangi atau menyaksikan perkara-perkara yang di dalamnya terdapat dosa, maksiat, pelanggaran dan seterusnya. Hanya yang sekarang lagi ngetren, lagi viral ya, adalah tentang orang-orang yang mengatakan dirinya menyulap ya, sulap. Sebenarnya dari sisi logika ya, dari sisi trik, sebenarnya dia menggunakan bantuan jin atau syaitan. Maka yang seperti ini, walaupun dia namakan sulap, walaupun dia namakan trik, walaupun dia namakan apapun, maka itu termasuk kahin, termasuk dukun atau sahir atau penyihir. Karena dia menggunakan istikhdamus syayatin, menggunakan syaitan untuk mengelabuhi manusia. Bahkan yang paling parah, mereka adalah mengetahui perkara gaib. Ya, ini yang paling parahnya.
Dan pembahasan kita sebenarnya bukan ingin membahas tentang apa sih hukum mendatangi mereka, karena ini sudah jelas. Cuma pembahasan kita lebih terfokus pada yang, karena sekarang lagi di kalangan kita kan semuanya serba media sosial ya. Semuanya serba media sosial, semua bisa ditonton di YouTube, semua bisa dilihat di Facebook, semua bisa saling kirim mengirim di WA dan seterusnya. Nah, sekarang apakah menonton, menyaksikan atau merame-ramekan, lihat sama-sama dan seterusnya di YouTube atau nonton di media-media sosial itu bagian dari mendatangi dukun? Ya. Kadang saya miris juga sih melihat sebagian ikhwah yang mereka kadang kita bilang aja nggak adil ya di dalam berhukum terhadap diri mereka sendiri. Kadang mereka ketika diajak taklim, diajak ngaji, diajak untuk ikut kajian, diajak belajar agama, mereka mengatakan, loh kan kita sudah pakai YouTube sekarang, kita kan nonton Ustadz ini, Ustadz ini, Ustadz ini, kan sama aja yang disampaikan di masjid, kan sama aja yang kita tonton di YouTube. Itu kan juga menuntut ilmu namanya, itu kan juga masuk dalam bermajelis ilmu, itu kan juga masuk dalam kategori kita belajar, ngaji gitu. Tapi ketika diingatkan tentang bahaya nonton dukun-dukun, penyihir dan yang semisalnya yang berkedok sulap dan seterusnya, mereka mengatakan kan cuma nonton. Kan cuma nonton, kan kita nggak datangi langsung. Nah, padahal kan menonton itu juga menyaksikan. Karena kalau kita mau bahas dari sisi sebab kenapa dilarang mendatangi dukun, maka sama saja ya, hal yang akan dimunculkan dari menonton para dukun sama dengan yang dihasilkan ketika kita mendatangi dukun, yaitu akan merusak akidah kita, merusak keyakinan kita, merusak prinsip kita di dalam beragama. Maka harusnya seorang muslim menghindari perkara-perkara seperti ini. Maka kita nggak bikin video tentang mau bantah dari sisi trik-trik ya para dukun, karena saya sendiri nggak pengen nonton gitu. Tapi dari yang viral terdengar dari kawan-kawan, kalau muncul hal-hal yang seperti ini, maka kita perlu mengingatkan, jauhi ya menonton, menyaksikan dan yang semisal dengannya, karena khawatir masuk dalam larangan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau para peramal, orang pintar dan semisalnya, maka lam tuqbal lahu shalah arba'ina yauman, enggak diterima salatnya 40 hari. 40 hari loh ya. Ini ancaman yang enggak main-main. 40 hari enggak diterima salat kita. Subhanallah. Mengerikan sekali ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih ngeri lagi ketika seorang membenarkan, sudah mendatangi ternyata ada benarnya juga ya, mungkin yang diucapkan ini benar ya. Nah, mendatangi dan membenarkan. Apa hukum yang diberikan oleh Nabi SAW? Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, siapa yang datangi dukun, datangi orang pintar, datangi para peramal, dia benarkan apa yang diucapkan dukun tersebut ya, maka kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan cuma sulap Ustadz katanya, kan cuma sulap sobat, kan cuma sulap akhi. Kita katakan, kalau sulap yang kalian inginkan tetap menggunakan cara syaitan, apa bedanya dengan sulap yang terjadi di zamannya Nabi Musa? Loh, itu kan sihir bukan sulap. Mari kita lihat sihirnya para tukang sihir di zamannya Nabi Musa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para penyihirnya Nabi Musa, mereka melemparkan ya tongkat-tongkat dan tali-tali mereka, fa idza hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka ketika mereka melemparkan tongkat-tongkat dan tali-talinya, ketika itu tali-tali dan tongkat-tongkat itu menjadi terkhayalkan pandangan-pandangan manusia bahwasanya itu adalah ular. Berarti pandangan manusia yang memandang itu adalah ular. Sebenarnya itu bukan ular. Sebenarnya tongkat tetap tongkat, tali tetap tali. Tetapi manusia dikelabuhi pandangannya sehingga memandang itu adalah ular. Kan bahasanya sulap kalau kita sekarang. Orang yang menyulap menganggap dia tahu bahwasanya trik ini nggak benar. Tetapi orang yang memandangnya ya
Orang yang memandangnya menganggap itu adalah keluar biasaan dan kebenaran. Maka ini disebut ya sihir takhyili ya, sihir yang mengelabuhi pandangan manusia. Ini juga terjadi di zaman Nabi Musa, dan itu yang ya dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam dan menyebabkan kekafiran kaumnya Fir'aun yang mereka menggunakan sihir tersebut, sehingga ketika mereka mengetahui mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam, mereka pun semuanya tukang-tukang sihir ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang mereka lakukan itu nggak ada apa-apanya. Hanya sekedar mengelabuhi pandangan manusia saja, dan hanya sekedar sulap-sulapan saja kalau bahasa kita. Maka yang seperti ini mereka mengetahui bahwasanya itu adalah kesesatan, maka kok antum-antum, kok kita nggak tahu kalau perkara yang seperti ini adalah perkara yang sebenarnya salah, dan hendaklah kita menjauhi, nggak usah nonton-nonton, nggak usah nge-like, nggak usah mencari-cari berita tentangnya, karena hal seperti ini jelas hukumnya, gamblang, terang, nggak perlu lagi untuk kita menjerumuskan diri kita pada perkara-perkara yang syubhat, pada perkara-perkara yang kadang bisa mengotori, bahkan bisa menjadikan agama kita rusak. Ya, barakallahu fikum. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني